Ibu ini yang belum dinyalain ya. Makanya nggak bisa dipakai. Oke, sudah ya, Ibu. oke. Makasih. Sama-sama ya, Ibu. Hari ini Ibu bakal bahas tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan bentuk kerjasama antara negara maju dan berkembang, yang kedua mengidentifikasi contoh kerjasama bilateral, regional, dan juga multilateral. Selanjutnya kita juga bakal menganalisis kasus nyata dari berbagai bentuk kerjasama dan juga diharapkan untuk siswa untuk menunjukkan sikap kritis terhadap manfaat dan tantangan kerjasama antar negara. Kemudian di sini ada definisi dari negara maju. Jadi perekonomian itu negara maju itu perekonomiannya itu stabil dan juga pendapatan per kapitanya itu tinggi. Selain itu juga sumber daya manusianya itu kualitasnya tinggi gitu. Orang-orangnya punya pemikiran yang baik gitu. Terus juga teknologi dan industrinya itu berkembang pesat. Yang terakhir juga infrastruktur modern dan juga layanan publiknya itu berkualitas. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih contoh dari negara-negara maju itu apa aja? Negara apa aja? Boleh tunjuk tangan? Amerika Ibu. Betul, apa lagi? Jepang. Iya, betul, Jepang. Ada lagi yang tahu?
Jadi ibu kasih kalian diskusi selama 5 menit, dan juga nanti setelah kalian sudah berdiskusi, nanti kalian akan presentasi untuk maju ke depan dan memaparkan hasil searching kalian. Oke, bos ya. Sampai mencari manfaat. Kelompok kalian. Gimana, udah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 3 udah, Bu. Oh, kamu juga udah. Kamu yang lain gimana? Udah lagi, Bu. Kelompok 1 udah, Ibu. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 2 udah, Ibu. Oke. Udah. Nggak udah dari tadi. Oke, langsung aja. Boleh dari kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Ya udah. Kalian maksudnya sama kelompok 1 ya? Jadi yang presentasi 2 kelompok aja ya. Boleh kelompok 1 sama kelompok 2. Boleh maju, silakan. Siapa duluan yang mau maju? 1, ayo. Udah, oke. Kamu sama siapa? Kalian sama satu. Aku mah solo. Kamu apa tuh? Siapa sih majuin? Keren banget kali Sila. Yoi dong. Aduh, Silo bisa dikit boleh gak? Oke. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang udah kami temui. Kami akan memaparkannya mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Jepang, di mana fokus kami ini mengenai bidang transportasi dan juga teknologi seperti proyek MRT Jakarta yang menjadi contoh nyata hubungan timbal balik antara negara maju dan juga berkembang. Nah, hasil analisisnya itu mengenai kerjasama Indonesia Jepang dalam bidang transportasi dan teknologi, di mana latar belakangnya itu Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1958, di mana salah satu bentuk kerjasama yang terus berkembang ini adalah dalam bidang transportasi dan juga teknologi. Misalnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta dan juga transfer teknologi otomotif, di mana kerjasama ini muncul karena Jepang memiliki kemajuan teknologi tinggi, sementara Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi untuk mendukung pembangunan infrastrukturnya. Serta tujuan kerjasamanya itu untuk meningkatkan efisiensi transportasi publik di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua negara. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh itu bagi Indonesia itu mendapatkan akses terhadap teknologi transportasi modern, terus juga terbuka peluang kerja dan peningkatan kualitas SDM lokal melalui pelatihan dari pihak Jepang, terus terbangunnya infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan juga efisien. Sedangkan bagi Jepang, Oke, baik. Untuk manfaat yang diperoleh oleh Jepang itu yang pertama memperluas pasar bagi produk dan teknologi mereka.
transfer teknologi yang nyata. Kemudian pemerintah Indonesia perlu menegosiasikan kerjasama yang lebih seimbang dalam pembagian keuntungan, kemudian mendorong kolaborasi riset bersama agar hasil bisa dikembangkan di dalam negeri. Untuk kesimpulannya itu, kerjasama bilateral Indonesia-Jepang memberi banyak manfaat terutama di bidang pembangunan dan teknologi, namun tetap perlu diatur agar kedua pihak mendapatkan keuntungan yang seimbang. Dengan strategi negosiasi dan peningkatan kapasitas SDM, kerjasama ini bisa menjadi contoh kerjasama internasional yang adil dan berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 keren banget, lengkap banget ya penjelasan dari kelompok 1 ini. Boleh selanjutnya oleh kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2 izin menjelaskan tentang yang bagian ASEAN. Tentang kerjasama dalam ASEAN mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Untuk manfaatnya itu, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah dan saling menguntungkan. Lalu tantangan itu adalah negara kecil sering kesulitan misalnya dalam ekspor dan industri. Solusinya itu adalah adanya kerjasama antar anggota dari ASEAN itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget kelompok 2. Kelompok 3 mau maju juga? Boleh, kalau mau maju silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil riset kami. Yang pertama, PBB dan WTO merupakan contoh kerjasama multilateral yang melibatkan banyak negara. Manfaatnya, negara bisa ikut menentukan kebijakan dunia dan berpartisipasi dalam perdamaian global. Tantangannya, negara berkembang sering tidak punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Solusinya, Indonesia perlu aktif berperan dalam diplomasi internasional agar suaranya lebih didengar. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget semua kelompok sudah mempresentasikan hasil analisis dan juga searchingnya ya. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau menyimpulkan dulu nih apa yang sudah kita bahas kali ini. Oke, tadi keren banget presentasi dari setiap kelompoknya. Jadi Ibu izin menyimpulkan ya dari hasil diskusi kalian tadi bahwa kerjasama antar negara maju dan negara berkembang ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka itu saling memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain dan juga kemajuan bersama. Yang dimana bentuk-bentuk kerjasama ini ada kerjasama bilateral, regional, dan juga multilateral. Terus melalui kerjasama ini negara berkembang dapat
Assalamualaikum.